Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pangkat 2, akar pangkat 2, pangkat 3, dan akar pangkat 3. Nah, nanti akan saya ajari beberapa cara sehingga nanti kalian bisa memilih sendiri mana yang menurut kalian lebih mudah atau lebih mudah atau lebih enak dipahami gitu ya. Oke, yang nomor 1 adalah pangkat 2. Pangkat 2 ini kalau di SD itu harus hafal bahwa 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 3 sama dengan 9, maaf 3 pangkat 2 ya, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 9 pangkat 2 sama dengan 81, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, ini mungkin hafalan, tapi bagaimana ketika kita dihadapkan misalkan ada 13 kuadrat. 13 kuadrat. Maka cara mencarinya bisa 13 kali 13. Ini ya, 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 1 kali 3 3, 1 kali 1 1, 9 6 1. Atau dengan cara seperti ini. Jadi 3 dikuadratkan sama dengan 9. Kemudian kalikan semua bilangannya dari sini. 2 kali 3 kali 1 6. Kemudian 1 dikuadratkan sama dengan 1. Sekali lagi ya. Kalau saya punya misalkan 34 kuadrat, 34 kuadrat berarti 4 dikuadratkan 16, simpan 1. Kalikan semua bilangan. 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, tambah 1 25, nyimpen 2. 3 dikuadratkan 9, tambah 2 11, 11 5 6. Paham ya? Sekali lagi untuk lebih paham lagi, 61 kuadrat berarti 1 dikuadratkan 1, kalikan semua bilangan. 2 kali 1 2, 2 kali 6 12, nyimpen 1. 6 dikuadratkan 36, tambah 1 37. Jadi langkahnya adalah belakang dikuadratkan, kemudian kalikan semua bilangan, depan dikuadratkan. Kalau menyimpan berarti harus disimpan di atasnya, tinggal nanti ditambahkan. Nah, begitu ya, paham ya? Oke, saya hapus dulu. Nah, setelah ini nanti ada akar pangkat 2. Nanti ada akar pangkat 2. Akar pangkat 2 ini ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah cara faktor. Cara faktor ini terbilang cara yang agak lumayan panjang, tetapi sah-sah saja digunakan. Misalkan saya punya nomor 1 akar pangkat 2 dari 576 gitu ya. Maka nanti dari 576 ini, dari 576 kita bagi dengan bilangan faktor prima. Bagi 2, jawabannya 288, bagi 2 144, bagi 2 72, bagi 2 36, bagi 2 18 ya, bagi 2 9, bagi 3 3. Nah, karena sudah habis. Nah, nanti karena di sini adalah akar pangkat 2, maka setiap yang kembar 2 itu dianggap 1. Jadi 2 dan 2 ini kan kembar 2, dianggap 1. 2 2 dianggap 1.
maksudnya dianggap dianggap 2 satu kali gitu ya, bukan dianggap angka 1, dianggap angka 2 tapi 1 kali. Ini dianggap angka 2 1 kali, dianggap angka 3 1 kali, sehingga nanti apa, maka nanti di 2 terus lagi 2 selagi 2 selagi 3. Nah, tinggal dikalikan aja, 2 kali 2 kali 2 8, 8 kali 3 jawabannya adalah 24. Nah, seperti itu. Lagi ya, nomor 2 ya, contoh nomor 2. Oke, saya buat nomor 2 nanti biar lebih paham. Akar pangkat 2 dari 676 gitu ya. Caranya tadi apa? 676 dibagi dengan 2 itu ada 338 ya, dibagi 2 169 dibagi 13 itu jawabannya 13. Nah, tadi apa? Karena akar pangkat 2 setiap yang kembar 2 dianggap 2-nya sekali. Setiap kembar 2 gini berarti 13-nya sekali. Ya, nanti kita kalikan di sini berarti sama dengan berapa? 2 kali 13 alias 26. Bisa dipahami ya. Contoh sekali lagi nanti biar lebih paham. Akar pangkat 2 dari berapa? 3136 ya. 3136. Nah, berarti 3136 dibagi dengan 2 jawabannya 1568 ya. Bagi 2 784 784 bagi 2 392 392 bagi 2 196 196 bagi 2 98 bagi 2 49. Nah, 49 sudah ketahuan ya, bagi 7 ya. Bagi 7 hasilnya adalah 7. Ingat tadi setiap yang kembar 2 dianggap 1. Jadi 1 2 3 4. Nah, berapa saja bilangannya adalah 2 2 2 7. Kita kalikan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 7 56. Nah, seperti itu caranya. Paham ya? Oke, lanjut yang cara kedua. Ini tadi cara faktor, cara manual sekali. Oke, cara yang kedua yaitu pakai cara jembatan. Nah, cara jembatan. Cara jembatan ini kita harus hafal pangkat 2. Kita harus hafal bilangan pangkat 2 ini dari 1 sampai 10. Kemudian nanti selain itu, cara jembatan ini adalah kita harus tahu juga satu jadi 1 itu 9. Nah, ini supaya enak menghafalkannya ya. 1 itu 9, kalau 2 itu dengan 8, kalau 3 itu dengan 3, hurufnya 3 yang di depan T itu apa? 7. Kemudian apalagi kalau 4 itu adalah 6. Nah, cara jembatan ini juga kita harus paham bahwa yang di belakang 5 itu harus yang di belakang 5 misalkan gini ya, 5 kuadrat ya, berarti kan 25 ya. Kalau saya punya 25 kuadrat, caranya adalah kakaknya 2 ini kan 3 ya. Setelah 2 kan 3, 2 kali 3 6 sambung 25. Kalau saya punya 75 kuadrat, kakaknya 7 berapa? 8. Kalikan 7 kali 8 56 sambung 25. Nah, paham ya?
Jadi kalau saya punya 85 kuadrat, kakaknya 8 berapa? 9 ya. 8 kali 9 72 sambung 25. Jadi selalu disambung 25 kalau belakangnya adalah 5. Ini cara untuk itu jembatan ya. Nah, langsung saja kita punya 3 contoh tadi ya. Jadi contoh yang pertama tadi berapa tadi? Akar pangkat 2 dari 576. Caranya adalah pisahkan 2 angka dari belakang, sehingga tinggal 5. Bilangan pangkat 2 yang kurang dari 5 ya 4 ya. Kalau ini kan kebanyakan 9, maka 4. Jadi yang kita pilih adalah yang 2. Jadi bilangan kuadrat yang kurang dari 5, yaitu kan 4 ya. 4 itu berarti kan berapa kuadrat? 2 kuadrat. Kita cabang 3 kali 2 2 2. Nah, karena ini 6 berarti kan belakangnya 6 itu berarti berapa kali berapa yang belakangnya 6? Bisa 4 kuadrat 16 atau 6 kuadrat 36. Kan belakangnya 6 ya. Berarti diisi 4. Ini pasangannya di sini. 4 sama 6. Lah jembatannya ini adalah 5. Nah 25 dikuadratkan ini adalah 625. Sekarang kita bandingkan soal dengan jawaban. Jadi kita bandingkan soalnya ini ternyata lebih kecil daripada 625. Karena lebih kecil berarti yang dijawab yang dikasih bulatan adalah jawabannya adalah 24, bukan yang 26. Masih ngawang ya? Oke, saya kasih contoh soal lagi ya, nanti biar lebih paham. Nomor 2 misalkan ini adalah akar pangkat 2 dari 676. Contoh yang tadi ya. Jadi langkah pertama, pisahkan 2 angka dari belakang. Bentar. Pisahkan 2 angka dari belakang. Oke. Kan tinggal 6. Bilangan kuadrat yang kurang dari 6. 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat kan 4, 3 kuadrat kan 9. Kebanyakan karena ini 6 berarti 2 yang dipilih ya. Karena 2 kuadrat adalah 4. Nah, kalau belakangnya 6 ini ada 2 kemungkinan. Bilangan kuadratnya belakangnya 6 kan kalau nggak 4 kuadrat ya 6 kuadrat. 4 kuadrat 16, belakangnya 6. 6 kuadrat 36, belakangnya 6. Berarti mohon maaf ini diisi. Nah, ini berarti diisi 4 sama 6 karena belakangnya 6. Nah, yang tengah ini diisi jembatan. Nah, 25 dikuadratkan sama dengan 625. Kita bandingkan sekarang. Nah, apakah bilangan ini lebih kecil apa lebih besar daripada ini? 676 ternyata lebih besar daripada 625. Sehingga jawabannya adalah 26. Lagi biar tambah paham. Jadi kan akar pangkat 2 dari soal ketiga yang tadi di sini berapa tadi? Kan sama ya jawabannya. 3136, 3136, 3136. 6 semua ya. Langkah pertama, pisahkan 2 angka dari belakang. Oke, tinggal 31. Bilangan kuadrat yang kurang dari 31. Nah, kalau kita lihat di sini kurang dari 31 ini kan 25 kurang 36 kan lebih besar ya. Berarti 25 yang dipilih, tapi jawabannya adalah 5. Jadi 5-nya kita cabang 3 kali 5, 5, 5. Yang tengah-tengah diisi jembatan tadi 55 kuadrat. Nah, karena belakangnya 6 lagi, maka ya pilihannya ya 4 sama 6. Andaikan di belakangnya misalkan 1 gitu ya. Kalau belakangnya 1 berarti jawabannya bisa 1 sama 9. Itu ya. Oke, next.
Kemudian 5, kakaknya 5 tadi berapa? 6. 5 kali 6, 30 sambung 25. Cara yang tadi ya. Nah, sekarang kita bandingkan. 3136 lebih besar daripada 3025. Lebih besar ya, berarti yang dipilih adalah 56. Jawabannya 56. Nah, gitu. Semoga paham. Saya kembali lagi ke yang cara selanjutnya. Dari cara jembatan, sekarang cara dekati. Ini sepertinya cara yang lebih mudah dibandingkan cara yang lainnya. Jadi ini adalah cara dekati. Ini istilah saya, cara dekati. Langsung ya. Oke. Akar pangkat 2 dari 576 tadi ya. Caranya adalah tetap sama tadi awalnya. Pisahkan dua angka dari belakang. Nah, bilangan kalau dikuadratkan kurang dari 5. Kalau 1 kuadrat 1 ya, 2 kuadrat 4. Kalau 3 kuadrat 9. 9 kan kebanyakan ya. Nggak boleh, berarti 2 dikuadratkan jawabannya adalah 4. Nah, taruh di sini. 2 kalau dikuadratkan jawabannya adalah 4. Kita kurangi 5 dikurangi 4 1. Nah, kalau kurang dari nanti dipilih yang kecil. Kalau sama dengan atau lebih besar itu nanti yang dipilih yang besar. Contohnya seperti ini. Nanti kita bandingkan. Nah, kalau belakangnya 6 ini ada dua kemungkinan. Kalau belakangnya 6 ini kalau enggak 4 ya 6. Nah, yang kecil 4, yang besar 6. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang. Ternyata 1 dengan 2 ini adalah kurang dari 1 kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 berarti dipilih yang kecil, berarti jawabannya adalah 24. Nah, gitu. Lagi ya. Berapa tadi? 676 ya. 676 akar pangkat 2 dari 676. Ingat kalau belakangnya 6 ada dua kemungkinan, kalau enggak 4 ya 6 ya. Kemudian kita pisahkan dua angka dari belakang, tinggal 6. 2 dikuadratkan jawabannya 4. Kita kurangi 6 kurangi 4 jawabannya 2. Kalau sama dengan ini tadi, kalau sama dengan atau lebih besar itu kita pilih yang dari 2 sama 2 ini kan sama dengan ternyata ya. Kalau sama dengan kita pilih yang besar. Nah, jangan dipilih yang 4, tapi dipilih yang 6. Nah, seperti itu. Sekali lagi, Pak. Oke, sekali lagi contoh yang tadi lagi ya. Akar pangkat 2 dari 3136. Jadi apa? Misalkan dua angka dari belakang. Kemudian tinggal 31. Bilangan kuadrat yang kurang dari 31. 5 ya. 5 kalau kita kuadratkan 25. Kalau 6 36. Kebanyakan tidak boleh. Kalau dikurangi 31 kurangi 25 ada 6 ya. Nah, tadi bahwa kalau 6 itu kalau belakangnya 6 ini bisa 4 bisa 6. Nah, sekarang kita bandingkan. 6 ini sama 5 lebih besar ya. Kalau lebih besar 6 berarti nanti yang dipilih adalah yang 6. Nah, gitu, ini lebih simpel ini kalau saya cara dekati. Semoga paham ya. Kemudian kita akan belajar pangkat 3. Oke. Pangkat 3 kita harus hafal dulu. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125 ya. Kemudian 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ini harus hafal juga. Ini pondasi untuk mencari akar pangkat 3.
Kalau akar pangkat 3 ini sebenarnya jauh lebih mudah daripada akar pangkat 2. Bukan jauh lebih mudah ya, cara yang terakhir memang jauh lebih mudah, tapi ada dua cara juga. Saya pakai cara faktor sama cara dekati. Kalau cara faktor bagaimana? Cara faktor kita tidak perlu ini ya, pangkat 3-nya ini ya, langsung aja. Kalau misalkan saya punya akar pangkat 3 dari 39304. Nah, ini agak panjang kalau yang ini. Kenapa? Karena kita harus membagi dengan bilangan faktor prima tadi. Jadi 39304 kita bagi 2, jawabannya 19652. Dibagi 2, 9826 dibagi 2, 4913 dibagi 2 nggak bisa, 17 ya, 17 ada 289 dibagi 17 ada 17. Nah, hampir sama dengan cara faktor yang akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 setiap yang kembar 2 ya dianggap 1. Kalau ini berarti setiap kembar 3 dianggap 1. Berarti nanti ini kembar 3 1. Ini berarti 2 kali 17. 2 kali 17. Jawabannya adalah 34. Nah, seperti itu. Lagi contoh lagi, misalkan akar pangkat 3 dari 21952 gitu ya. Maka nanti 21952 kita bagi dengan 2, jawabannya 10976 bagi 2, 5488 bagi 2, 2744 bagi 2, 1372 bagi 2, 686 bagi 2, 686 343 bagi 2 nggak bisa, bagi 7 ya, bagi 7 49 bagi 7 7. Nah, setiap yang kembar 3 dianggap 1, kembar 3 dianggap 1, kembar 3 dianggap 1. Berarti 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 4, 4 kali 7 28. Paham ya? Langsung kita pakai cara yang selanjutnya, yaitu yang kedua, cara dekati tadi ya. Cara dekati ini akar pangkat 3 ini lebih mudah daripada yang akar pangkat 2. Tinggal tadi kan kita harus hafal ini ya. Kita kan harus hafal akar pangkat 3 ini. Nah, nanti ada belakang. Kalau belakang itu gini maksudnya. Kalau 1 itu 1, kalau 2 itu 8, kalau 3 7, kalau 4 belakangnya aja ya. Kalau 5 5, kalau 6 6, kalau 7 3, kalau 8 2, kalau 9 9, kalau 0 0. Lah semuanya sama, 1 1, semuanya sama kecuali saya kotak ini. Kalau 2 itu 8, kalau 3 7, 4 4 5 5 6 6, kalau 7 3, kalau 8 itu 2 9 9 0. Semuanya sama kecuali yang saya kotai. Itu adalah buat belakang. Jadi ini lebih mudah sekali. Misalkan aja contoh soalnya yang pertama adalah akar pangkat 3 dari yang pertama tadi ya. 39304. Nah, caranya adalah pisahkan 3 angka dari belakang. Tinggal 39. Bilangan pangkat 3 yang kurang dari 39. 1 kurang, 8 kurang, 27 kurang, 6 pakai banyakan. Berarti 27 ya. Berarti kita pilih yang 3. Kita pilih 3. Nah, karena belakangnya 4. Tadi kalau belakangnya 4 yang mana? Nah, kalau belakangnya 4 berarti jawabannya juga 4. Nah, selesai. 34. Gampang ya? Oke, 21952.
21952. Akar pangkat 3 dari 21952. Oke, pisahkan 3 angka dari belakang. 21. Bilangan pangkat 3 yang kurang dari 21. 1 kurang, 8 kurang, kalau 27 kebanyakan ya. Berarti 8. Kalau 8 berarti jawabannya berapa? 2. Ada di belakangnya 2. Kalau belakangnya 2 berapa tadi? Kalau belakangnya 2 bukan 2 ya. Kalau belakangnya 2 jawabannya adalah 8. 28. Bisa lebih mudah ya. Oke, terakhir akar pangkat 3 dari 238 328 238 328 misalkan. Nah, ini kalau pakai cara yang faktor ini berapa panjang ya, bisa. Kalau kita pakai cara dekati ini lebih mudah sebenarnya. Ingat tadi pisahkan 3 angka dari belakang, tinggal 238. Bilangan pangkat 3 yang kurang dari 238. Ini 300 kebanyakan ya. Ini 216 kurang ya. Berarti jawabannya adalah 6 depannya. 6. Masih ingat tadi kalau belakangnya 8? Kalau belakangnya 8 berapa? Kalau belakangnya 8 bukan 8 ya, tapi 2. Nah, seperti itu belakangnya 2. Jadi diingat-ingat kalau belakangnya saya di sini, kalau belakangnya 4 berarti ya ikut 4. Kalau belakangnya 2 bukan 2 tapi 8. Kalau belakangnya 8 itu bukan 8 tapi 2. Jadi semuanya sama. Kalau 1 1 2 bukan 2 ya, tapi 2 8 3 3. Jadi kalau misalkan ini belakangnya 3, jawabannya pasti belakangnya juga 3. Itu pasti. Kalau 4 4 5 5 6 6. Kalau 7 bukan 7 ya. Kalau 7 adalah 3. Seperti tadi. Kalau 7 adalah 3. Kalau 8 bukan 8 yaitu 2 9 9 0 0. Nah, semoga paham. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.